Apakah pantas ya seorang direktur keuangan seolah-olah menjadi target operasi dari kesalahan ini? Kan di sini ada direktur utama, ada komisaris utama juga di situ, ada direktur operasi. Yang lain tidak. Kenapa? Cuma dia. Justru direktur keuangan. Gitu. Yang biasanya mohon maaf Pak, pengalaman kita direktur keuangan itu nggak pernah lihat di lapangan. Betul. Menurut Bapak? Ya, jadi memang Pak, kalau saya sih belum lihat akdenya gitu kan, tapi kalau lihat perjalanannya kan direktur utamanya juga kan divonis juga kalau nggak salah, bebas Pak. Bebas. Ya. Semua direksinya, komisaris juga divonis rata-rata bebas gitu kan. Cuma Pak Adelis lah yang kemudian harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang sebetulnya mungkin saja secara struktural kan bukan tanggung jawab beliau gitu kan gitu. Nah itu juga memang keanehan sih Pak. Artinya gini, dalam tindak pidana korupsi gitu misalnya, kan walaupun bagaimana dakwaan jaksa itu pakai pasal 2, pasal 3, pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pak, baru pakai kehutanan gitu kan. Artinya dibawa pada ranah kerugian negara di sini gitu kan, yang tadi ganti rugi tegakkan. Nah memang seyogianya kalau bicara tentang corporate action gitu kan, yang bertanggung jawab itu direktur utama Pak. Dan operasi, dan operasi atau direksi yang tercatat di dalam itu. Makanya sekarang dalam pembaruan hukum gitu kan, terhadap tindak pidana korporasi tidak ada lagi pidananya bersifat badan, tapi dia bersifat denda gitu. Karena memang tadi kan duduk di kantor, tidak tanda tangan perjanjian dan sebagainya, tiba-tiba mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang bukan tanggung jawabnya. Menurut saya ini apa ya, satu hal yang ya sangat prihatin lah terhadap hal ini. Karena walaupun bagaimana pidana itu kan personal liability, pertanggungjawaban pribadi atas perbuatannya. Gitu Pak. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Kandang Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, bedah kasus Adeline Lis. Ini bagi saya sangat menarik karena kasus Adeline Lis ini menjadi perhatian publik. Karena bukan hanya kasusnya yang penuh keanehan, tapi juga dramanya. Yang bersangkutan disangkakan kabur sekian tahun, kemudian ditangkap seperti teroris gitu. Jadi orang waktu itu bingung, kenapa kok Adeline Lis diperlakukan seperti teroris gitu. Padahal beliau hanya disangkakan didakwa untuk tindak pidana illegal logging. Mungkin karena lari sekian tahun kemudian diperlakukan seperti itu, dan memang kasus Adeline Lis ini sangat seksi untuk para penegak hukum gitu. Karena banyak yang mendapatkan bintang dari kasus ini. Ini kenyataan yang harus kita akui. Sahabat Indonesia, pada episode yang lalu saya sudah berdiskusi dengan sahabat saya, Dr. Sadino MH. Beliau dosen dari Universitas Al-Azhar terkait dengan kasus yang menyangkut masalah hukum, khususnya di bidang kehutanan. Kali ini saya lebih detail lagi menyangkut masalah teknis hukumnya, dan kami kedatangan tamu yang luar biasa, Bapak Dr. Henry Jayadi SHMH. Beliau Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, UKI. Ya. Ini tetanggaan sama studio kita. Ya. Pak Henry Jayadi ini sebetulnya dari Sumatera Utara juga. Pandiangan, jadi masih bersaudara sama legenda panahan Indonesia, Donald Pandiangan. Beliau juga punya hobi panahan juga. Tapi sebelum saya berdiskusi dengan Pak Henry Jayadi, kita ikuti dulu kilas balik kasus Adeline Lis berikut ini. Heboh kasus pengusaha dari kota Medan, Adeline Lis, masih menyisakan misteri hukum yang belum tuntas terungkap. Dia didakwa melakukan pembalakan kayu secara liar atau illegal logging di luar rencana kerja tahunan atau RKT, namun masih dalam konsesi PT Keang 6 Development Indonesia. PT Keang 6 Development Indonesia sendiri adalah perusahaan patungan antara perusahaan BUMN Inhutani 4
dengan PT Kiang Nam Development Indonesia. Dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Medan, hakim menyatakan Adeline Lis tidak terbukti melakukan tindakan pidana dan divonis bebas. Karena bebas murni, kemudian jaksa melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Akhirnya, Hakim Kasasi di Mahkamah Agung memvonis Adeline Lis 10 tahun penjara dan denda lainnya. Pertanyaan yang menjadi misteri sampai sekarang adalah mengapa Hakim Kasasi di Mahkamah Agung tidak menggunakan asas hukum lex specialis derogat legi generali. Artinya, penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus atau lex specialis mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau lex generalis dalam kasus ini. Pertanyaan kedua, mengapa hanya Adeline Lis yang menjabat Direktur Keuangan PT Kiang Nam Development Indonesia yang dianggap bertanggung jawab dalam kasus ini? Akhirnya kita harus bertanya, kasus Adeline Lis ini murni tindakan pidana kriminal atau memang dia menjadi target atau korban kriminalisasi? Baik sahabat Indonesia, ini kasus Adeline Lis. Mungkin Anda bisa mengingat kembali seperti apa kasusnya. Nah, untuk itu saya akan berdiskusi cukup detail dengan Bapak Henry Jayadi dari Universitas Kristen Indonesia. Beliau mempunyai CV yang luar biasa. Banyak hal kalau saya bacakan ini 3 hari ini selesai. Beliau lahir di Bogor 2 November 1979. Siap. Rumahnya di Bogor. Bapak rumahnya di Bogor, Pak? Di Bogor, Pak. Oh, saya dulu kuliah di Bogor. Oh. Kuliah di Bogor, saya di IBB, Pak. IBB, siap. Tapi jauh di atas Bapak ini. Saya udah tuaan saya kemana-mana ya. 15 tahun beda. Pak Henry, terima kasih. Oke, siap, Pak. Kasus Adeline Lis ini menarik perhatian. Ya. Waktu saya bicara dengan Dr. Sadino, memang saya memang fokus untuk masalah kehutanan dan perkebunannya. Ya. Undang-undang mana yang dilanggar gitu. Nah, ada yang menarik ini Pak Henry, bahwa Adeline Lis ini di Pengadilan Negeri tingkat pertama divonis bebas gitu. Ya. Nah, menurut Bapak ya, kalau suatu pengadilan dan ini majelis hakim memutus bebas, ya, itu dasarnya apa, atau memang dianggap tuntutan jaksa sangat tidak relevan atau bagaimana menurut Bapak? Baik, ya jadi izin Pak Rudi saya coba menjelaskan dalam konteks hukum pidananya. Ya, siap. Hakim memutus bebas sebuah perkara itu ada dasarnya, itu diatur di pasal 191 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 ayat 1. Nah, di dalam menentukan perbuatan pidana ada unsur-unsur. Ada subjek, nah, subjek ini adalah pelaku atau kata barang siapa gitu ya. Yang kedua ada unsur kesalahan. Kesalahan itu ada kalimat dengan sengaja gitu kan. Maka ada dolus dengan sengaja atau culpa karena kealpaannya. Nah, unsur yang ketiga ada bersifat melawan hukum. Atau wederrechtelijk namanya gitu kan. Ada yang bersifat formil, ada yang material. Baru yang keempat adalah tindakan. Tindakan itu berkaitan dengan waktu, tempat dan keadaan. Diatur di pasal 143 KUHP. Nah, dalam perkara ini hakim memutus bebas sebuah perkara karena ketika dalam proses pemeriksaan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa unsur yang tadi yang saya sebutkan, subjek dan kesalahannya tidak terbukti gitu. Nah, berarti artinya Pak Adeline Lis waktu itu ya, pada pengadilan tingkat pertama, betul, memang dianggap tidak terbukti. Tidak terbukti kesalahannya waktu itu. Jadi saya melihat begini, dari literatur yang saya baca, mohon izin saya tidak bisa menanggapi isi putusan gitu kan. Tapi saya lihat bahwa sebetulnya persoalannya Pak Adeline Lis ini sederhana sebetulnya. Hanya dia punya satu PT, ya kan, namanya Kiang Nam
Development Indonesia itu, dia punya HPH atau UPHHK itu, dia punya di RKT-nya kawasannya misalnya 50.000 hektar, gitu kan. Tapi ada dugaan bahwa ketika melakukan penebangan diambil tempat lain di luar RKT. Nah, kemudian pada saat itu dalam proses pemeriksaan itu kan pembuktian muncul. Dalam persidangan pembuktian itu terus dibuktikan karena pendekatan pidana itu kan adalah mencari kebenaran material, gitu kan, artinya dibuktikan betul nggak perbuatan hukum itu. Menariknya adalah pada tahun 2006 kalau tidak salah, waktu itu Pak Menterinya Pak MS Kaban itu mengeluarkan surat resmi bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh PT Keang 6 ini adalah persoalan administrasi. Nah, itu dia. Pak, oke, sebelum masuk ke sana, siap. nanti saya masuk ke wilayah itu karena saya memang agak penasaran sebetulnya. Kasus Adrilis ini kan divonis bebas di Pengadilan Negeri Medan kalau nggak salah. Tapi kan ada aturannya. SE atau dasarnya surat instruksi saya tidak tahu bahwa kalau terhadap putusan bebas murni itu jaksa diharuskan untuk kasasi. Pertanyaan saya ini karena sudah banyak terjadi banyak kasus yang lain. Apakah ini sesuai dengan KUHP atau tidak? Nah, menarik tadi yang saya katakan, kenapa hakim memutus bebas, gitu kan? Nah, dalam hukum pidana itu dibilangnya Vrijspraak atau Vrijspraak atau bebas murni. Karena unsur kesalahan tadi kan tidak terbukti. Karena dianggap bahwa kesalahannya adalah bersifat administratif. Nah, pertanyaannya adalah ketika pengadilan tingkat pertama memvonis seseorang itu bebas, pasal 191 ayat 1 KUHP, gitu kan. Nah, lalu dijuntukan pasal 244. Nah, sebetulnya terhadap putusan bebas itu tidak boleh kasasi. Jelas aturannya, dikecualikan. Jadi jaksa terhadap putusan tingkat terakhir misalnya gitu kan, tingkat pengadilan negeri tingkat terakhir itu dapat melakukan kasasi kecuali terhadap putusan bebas. Vrijspraak itu. Itu di KUHP jelas itu? Jelas Pak, pasal 244. Kalau begitu kenapa ada surat edaran atau instruksi dari Jaksa Agung bahwa setiap putusan bebas murni bukan banding Pak, langsung kasasi? Langsung kasasi, betul. Itu bagaimana bisa terjadi? Dan oleh MK juga tidak pernah diikuti, MA juga nggak bereaksi? Ya, ini makanya saya kadang-kadang artinya ada beberapa poin yang koreksi lah atau kritikan kita terhadap aturan-aturan yang ada. Ini kewajiban kita Pak. Betul, bangsa. Karena kalau bicara secara hierarki, KUHP itu kan undang-undang, ya kan? Lebih tinggi daripada surat edaran sebetulnya. Harusnya Agung atau mungkin surat edaran itu harusnya mengacu kepada aturan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan. Ini kan kalau kemudian timbul sesuatu aturan yang kontraproduktif sehingga bertentangan. Tapi gini Pak, izin. Saya jelaskan sedikit bahwa kenapa kemudian terhadap putusan yang bebas murni itu dapat dilakukan kasasi. Nah, kalau tidak salah, itu pembuktiannya itu harus dibuktikan bahwa ternyata bebasnya tidak murni. Nah, artinya kan ini persoalan penerapan hukum. Tetapi kalau saya lihat di dalam putusannya Adeline Lis misalnya, saya baca di putusan kasasi dan sebagainya, itu nggak bicara penerapan hukum. Jadi fakta-fakta dibuktikan lagi di dalam proses pemeriksaan waktu itu. Di kasasinya. Bahkan ada poin yang menarik di sana adalah ketika bicara yang tadi, unsur ketiga yaitu bersifat melawan hukum. Nah, bersifat melawan hukumnya itu pendekatannya pelanggaran di 1365 KUH Perdata. Pertimbangannya itu. Saya agak kaget juga waktu baca, kok malah pendekatan hukum perdata, sedangkan pembuktiannya kan lain Pak. Pidana kan lebih bersifat pembuktian material. Kalau perdata kan formil. Ya misalnya digunakanlah waktu itu jurisprudensi dari Ars Hochrat tahun 1919. Perluasan pengertian bersifat melawan hukum dalam konteks hukum perdata. Misalnya melanggar kewajiban orang lain, melanggar hak orang lain, lalu perbuatan melanggar kesusilaan, melanggar ketertiban umum dan sebagainya. Itu yang digunakan. Sebetulnya itu kan tidak bisa digunakan di dalam hukum pidana. Jelas Pak. Hukum pidana itu pendekatan adalah kebenaran material yang tadi weterleh telik. Jadi dia tidak menggunakan onrecht mate kedat, tetapi dia weterleh telik namanya. Artinya kenyataannya dipakai oleh hakim-hakim di MA. Nah, itulah makanya saya bilang ada beberapa ya mungkin kan ya hakim juga manusia gitu kan. Ada beberapa
koreksi lah dan sebagainya yang seharusnya dilakukan juga, bahwa harus tepat fungsi dan tepat hukum acara penggunaannya. Jadi jangan sampai dicampur aduk persoalan-persoalan ini. Ini kayaknya kita membuat harus seminar khusus nih Pak. Iya. Waktu itu karena Menarik. dalam kenyataan beberapa kasus itu bebas murni memang Kasasi. otomatis Betul. kasasi. Itu yang menjadi kadang-kadang kasihan terdakwanya. Ini menyangkut misalkan begini, kriminalisasi. Ini kan banyak Pak. Betul. Akhir-akhir ini banyak. Betul. Itu bisa juga itu terjadi sebagai jurisprudensi sehingga Iya. udah biar aja. Kalaupun bebas murni dia akan kasasi. Betul. Dia main Iya. dikasih. Ternyata juga kalau harus jujur kita akui Pak, hakim MA kan bukan malaikat juga. Betul. Banyak juga yang hakim agung yang kena kasus Iya, OTT dan sebagainya. Jadi Iya. kayaknya Bapak harus sering bersuara di media publik untuk memberikan penyerahan ini Pak. Siap Pak. Ya. Siap. Pak Hendri, oke, saya mengingat kasus tadi. Nah, ada penjelasan atau SE atau surat apa namanya SK Menteri atau apa dari Pak MS Kaban waktu itu sebagai Menteri Kehutanan. Iya. Bahwa kasus yang menimpa Adelis ini artinya membalakan kayu di luar RKT itu hanya diberikan sanksi administrasi gitu ya. Nah, kalau melihat perjalanan kasus ini, apakah ini juga ada di fakta persidangan waktu itu? Jadi salah satu alasan hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Medan memutus bebas itu alasannya itu Pak. Okay. Betul. Karena yang tadi unsur kesalahannya tidak ada unsur kesalahan pidananya. Ini lebih ke kesalahan bersifat administratif. Diperkuat oleh surat dari Pak Menteri pada saat itu. Mengapa hakim MA tidak menggunakan itu? Ya itu timbul pertanyaan kan gitu. Seharusnya kan apa yang menjadi fakta hukum, judek faksi lah, yang ada dalam persidangan itu kan harusnya dilihat juga gitu kan. Tapi memang begini Pak, izin. Saya perlu tegaskan bahwa di pengadilan negeri tingkat pertama itu sifatnya judek faksi. Kalau di pengadilan tingkat kasasi itu judek juris. Hakim hanya melihat proses penerapan hukumnya saja. Gitu kan. Nah, tetapi kan kalau pertanyaan tadi bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama mempertimbangkan ini persoalan administratif sehingga unsur kesalahan tidak terbukti karenanya ada surat Pak Menteri tadi gitu kan. Sepatutnya itu harusnya jadi bahan pertimbangan juga. Begini loh, mohon maaf, saya awam di bidang hukum. Kadang-kadang tidak semua tuntutan jaksa sesuai dengan fakta. Artinya makanya diperlukan saksi dan beberapa ahli dan sebagainya. Dan juga dari keterangan saksi yang lain. Gitu. Betul. Nah, apakah seharusnya dalam KUHP diatur tidak bahwa keterangan saksi ahli, saksi yang lain, fakta persidangan di tingkat pertama itu dipertimbangkan oleh tingkat pengadilan tingkat di atasnya? Ya, jelas Pak. Jadi ada aturan mainnya proses pemeriksaan hukum itu. Makanya kalau kita ahli-ahli hukum itu bisa melihat bahwa bisa menilai dalam artian bahwa ini putusan kok aneh. Ada poin-poin yang mungkin dilangkahi atau atau mungkin diselundupkan atau bahasa hukumnya seperti itu. Nah, misalnya seperti tadi yang dikatakan bahwa dalam judek faksi, hakim memutus harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Itu wajib hukumnya. Itu mutlak itu Pak ya? Mutlak. Nah, pasal 184 KUHP, pasal 185, 186. Hakim pun ketika memutus perkara, dia harus menggunakan asas unus testis nullus testis. Ya kan, di mana satu saksi itu bukan bukti, bahasanya begitu, bahasanya. Nah, pembuktiannya harus minimal 2 alat bukti. 2 alat bukti, bukan barang bukti. Nah, alat bukti dalam itu apa aja, Pak? Alat bukti pasal 184 KUHP itu ada 1 saksi, 2 ahli, 3 itu ada surat, 4 petunjuk, 5 keterangan terdakwa. Nah, pembuktian saksi, ahli, dan juga surat itu dibuktikan pada saat proses penyidikan mulai pembuktiannya. Maka dibilang pembuktian formil. Nah, untuk keterangan terdakwa dan petunjuk itu di persidangan. Oleh karenanya, semua berita acara pemeriksaan saksi, ahli dan sebagainya diuji kembali dalam persidangan. Nah, ketika itu diuji, maka hakim harus memutus itu berdasarkan minimal 2 alat bukti. Tapi ada tapinya Pak, ini agak dilema memang. Sistem pembuktian kita yang bersifat negatif Vitalik Stelsel. Selain daripada 2 alat bukti tadi, ada namanya faktor keyakinan hakim.
yang harus membuktikan itu bersalah atau tidak. Itu hak prerogatif hakim. Hak prerogatif hakim. Nah, ini mohon maaf artinya inilah gray areanya sebetulnya. Gray area di situ. Ketika bukti-bukti semua lengkap tapi hakim tidak yakin, gitu kan, maka bisa saja divonis lain kan gitu. Tapi kalau kan itu tidak menyangkut kelima tadi itu. Keyakinan hakim itu juga mendominasi dalam praktek yang selama ini, Pak. Ya, saya nggak pungkiri, Pak, itu memang dalam praktek terjadi. Nah, apakah dalam kasus Adelis ini hakim MA seperti itu? Mungkin saja, Pak, gitu. Karena memang kalau saya baca di pertimbangan hukum di Mahkamah Agungnya agak sedikit, ya artinya banyak yang bisa kita komentari dan kontroversi lah dari. Artinya kalau dari pihak keluarga melakukan PK dan sebagainya itu wajar, Pak ya? Wajar, Pak, tapi ini kan sudah PK 1 atau 2 kali PK. Ya, nanti akan ada PK lagi berikutnya kan bisa, karena di PK itu kita kan juga ada PK di atas PK. Itu juga terobosan, Pak. Sebetulnya KUHP nggak boleh, gitu. Tetapi karena untuk ada perlindungan hukum, maka dalam kebiasaan beracara pidana akhirnya menjadi kelaziman, gitu kan, gitu PK. Tapi memang gini, Pak, izin. Jadi memang dalam perkaranya Pak Adelis ini kan ketika divonis bebas kan dia secara hukum dibebaskan dari segala dakwaan, Pak. Dia dikeluarkan. Nah, dia bebas dan memang ketika tahun 2021 itulah ketika dia ditangkap kalau tidak salah waktu itu kan di Singapura. Nah, dan juga sudah ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sebetulnya kan setiap warga negara kan berhak mendapatkan perlindungan hukum, Pak. Contoh misalnya sekarang ada Undang-Undang Cipta Kerja 11 2020 kalau tidak salah. Itu kan ada diatur tentang, kalau nggak pasal 110A sampai 115 itu, nah, diatur tentang bahwa pelanggaran dalam industri kehutanan itu tidak hanya bersifat ultimum remedium, tetapi ada namanya RJ, restoratif justice. Nah, gitu. Ini nanti akan saya bahas, Pak, karena ini akan menyangkut kasus yang lain. Sebagai contoh nih, kasus Surya Darmadi, nah, harusnya sama, karena Undang-Undang Cipta Kerja pasal 110 A dan B ya. Betul. Tapi kenyataannya tetap jaksa ngotot terus, jalan terus. Nah, ini nanti kita bahas, Pak. Nah, oke. Saya lebih detail ke kasus Adelis. Ya. Ini dakwaan jaksa dan dari pidana itu dia disangkakan melakukan pembalakan kayu, pemotongan kayu di luar RKT, rencana kerja tahunan. Tapi kan masih dalam satu konsesinya dia. Betul. Dari PT Kiang 6. Apakah sebetulnya kalau melakukan seperti ini dianggap melakukan illegal logging atau pidana yang berat begitu? Iya, Pak, izin. Kalau kita bicara masalah illegal logging, maka saya menyimpulkan ini antar dilema dan penegakan hukum sebetulnya. Karena gini, kalau di perkaranya, dan mungkin masih banyak yang lain, Pak. Ada beberapa contoh dulu yang melibatkan salah satu petinggi Polri dan sebagainya. Itu pun sama, gitu kan. Nah, memang kalau kita bicara illegal logging ini, saya pernah diskusi dengan beberapa ahli dari kehutanan dan sebagainya. Contoh misalnya begini, Pak. Ketika kita nebang pohon, kan harus terregister, Pak. Gergajinya, semuanya harus terregister. Ada ditemukan misalnya satu alat potong yang tidak diregistrasi. Maka produknya semuanya itu ilegal. Nah, lalu kemudian kan biasanya kan ada SKSH, surat keterangan sahnya hasil hutan. Setiap log itu kan dicap, dicap warna, gitu ya? Diregister warna putih atau apa. Tiba-tiba dalam satu kayu, misalnya sekian ton, kubik ton gitu kan, ada satu kayu saja, tidak ada capnya atau tidak terdaftar SKSH-nya, maka semuanya dianggap ilegal. Gitu. Makanya istilah dalam hukum kehutanan itu ganti rugi tegakan prinsipnya untuk menghitung kerugiannya. Pokoknya pohon tidak boleh tumbang, tidak ada izinnya, maka seluruhnya itu dianggap sebagai ilegal. Nah, ini kan harusnya jadi koreksi juga, karena kasihan juga banyak hal terjadi, Pak, di lapangan itu. Misalnya pohon-pohon hasil penebangan, hasil pembukaan lahan, kan banyak tuh pohon-pohon yang muncul, gitu kan. Nah, itu masyarakat yang bawa pohon itu kadang-kadang ditangkap karena illegal logging. Padahal itu pohon yang memang sudah di land clearing lah isinya kan gitu. Nah, kalau di perkaranya Pak Adelis ini memang menjadi menariknya, sebetulnya itu semua sudah terjawab dengan surat keputusan Pak Menteri. Karena kan dia punya wilayahnya, itu kan sudah masuk. Hanya ketika dia melakukan penebangan ini, gitu kan, nah kan masih di wilayah konsesinya. Iya, itu yang menjadi menarik, Pak. Itu menjadi menarik. Iya, gitu kan? Kemarin Pak Sadir juga mengungkap itu, karena dia masih dalam konsesinya dia. Gitu. Betul. Kecuali konsesinya punya orang lain dan sebagainya. Ah, itu menjadi masalah. Nah, cuma memang dan kalau nggak salah, dari Kiang 6 sendiri sudah membayar juga denda yang diterapkan oleh Kementerian Kehutanan waktu itu. Betul. Masih dipidana juga. Iya. Jadi
Ini menjadi dilema juga. Dilema, karena memang kalau dalam kayu Pak, itu sebelum dia melakukan penambangan itu ada PSDADR namanya yang harus dibayar di muka pemerintah sama penggantian, ibaratnya penggantian reboisasi lah seperti itu kan. Nah juga kalaupun memang dia di wilayah konsesinya gitu kan, nah ini kan masih wilayah 50.000 hektar kurang lebih kan Pak gitu kan. Nah dia dianggap di sebelah sininya dia melakukan penebangan. Nah dengan jawaban surat Pak Menteri pada saat itu, dikatakan bahwa seluruh konsesinya, artinya kan gini, hanya persoalan administratif sajalah dipenuhi, selesai persoalannya, gitu kan. Tidak perlu didramatisasi menjadi persoalan pidana yang spektakuler, karena kan trial by the press terjadi Pak pada saat itu, kan luar biasa itu trial kan. by image juga. Trial by image juga terjadi. Seperti teroris dan Ya, sebagainya. kasihan keluarganya. Kasihan, kan, iya. gitu. Nah, Pak, ada yang menarik nih. Kalau saya lihat dalam struktur organisasi di PT Keangan Development Indonesia, Ya. Adeline Lis ini kan Direktur direktur keuangan. keuangan gitu loh. Nah, apakah pantas ya seorang direktur keuangan menjadi seolah-olah menjadi target operasi dari kesalahan ini? Kan di sana ada direktur utama, ada komisaris utama juga di situ, ada direktur operasi. Yang lain tidak. Kenapa? Cuma dia. Justru direktur keuangan gitu. Yang biasanya mohon maaf Pak, pengalaman kita direktur keuangan itu nggak pernah lihat di lapangan. Betul. Menurut Bapak? Ya, jadi memang Pak, kalau saya sih belum lihat aktenya gitu kan, tapi kalau lihat perjalanannya, kan direktur utamanya juga kan divonis juga kalau nggak salah. Bebas Pak. Bebas ya. Semua direksinya, komisaris juga divonis rata-rata bebas gitu kan. Cuma Pak Adeline Lis lah yang kemudian harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang sebetulnya mungkin saja secara struktural kan bukan tanggung jawab beliau gitu kan gitu. Nah itu juga memang keanehan sih Pak. Artinya gini, dalam tindak pidana korupsi gitu misalnya, kan walaupun bagaimana dakwaan jaksa itu pakai pasal 2, pasal 3, pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pak, baru pakai kehutanan gitu kan. Artinya dibawa pada ranah kerugian negara di sini gitu kan, yang tadi ganti rugi tegakan. Nah memang seyogianya kalau bicara tentang corporate action gitu kan, yang bertanggung jawab itu kan direktur utama Pak. Dan operasi, Dan operasi atau direksi yang tercatat di dalam itu. Makanya sekarang dalam pembaruan hukum gitu kan, terhadap tindak pidana korporasi tidak ada lagi pidananya bersifat badan, tapi dia bersifat denda gitu. Karena memang tadi kan duduk di kantor, tidak tanda tangan perjanjian dan sebagainya, tiba-tiba harus mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang bukan tanggung jawabnya. Menurut saya ini apa ya, satu hal yang ya sangat prihatin lah terhadap hal ini. Karena walaupun bagaimana pidana itu kan personal liability, pertanggungjawaban pribadi atas perbuatannya. Gitu Pak. Ini agak menarik Pak, karena memang kita bingung ini. Di sana ada manajer lapangan dan sebagainya, itu oke lah. Ya, waktu direksi yang lain dibebaskan, hanya Adeline Lis yang akhirnya kena. Apakah karena mungkin beliau sempat ke negeri lain gitu ya lah. Itu mungkin menjadi pemberat atau apa, saya tidak tahu. Yang jelas ini menjadi dari awal menurut kami dari publik penuh keanehan. Janggal. Nah, Pak, yang terakhir ini Pak. Siap. Nah, kasus Adeline Lis waktu itu memang belum ada pemberlakuan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, tapi ada kasus lain yang menarik. Bapak mungkin lihat kasus Surya Darmadi. Ya, itu waktu itu sudah ada Perpu Undang-Undang Cipta Kerja ya, Perpu Cipta Kerja. Tapi jaksa seolah tidak mengakui keberadaan dari Perpu itu gitu. Nah, kasus-kasus seperti ini, apa yang terjadi Pak di negeri ini nih, dalam penegakan hukum di negeri ini menurut Bapak? Ya, jadi memang ya itu saya katakan tadi bahwa memang dalam penegakan hukum ini ada hal-hal yang mungkin bisa kita kritisi Pak. Jadi ada hal yang mungkin aneh, janggal. Undang-undangnya ada, tapi nggak dipakai, gitu kan. Seakan-akan tidak terjadi harmonisasi lah antara pemerintah sebagai pembuat Perpu tadi, gitu kan, dengan aparat penegak hukumnya. Nah, saya pikir ini jadi koreksi kita sama-sama Pak, para ahli hukum. Karena menurut saya Jaksa Agung secara struktural kan langsung di bawah eksekutif Pak. Betul. Dan Perpu ini ada produk dari eksekutif. Betul. Sepatutnya ditunduk pada Perpu itu, gitu kan. Artinya haram hukumnya menegakkan hukum dengan cara melawan hukum sebetulnya. Jadi menegakkan hukum itu harus dasarnya hukum, karena negara tapi sering terjadi loh Pak di negeri ini Pak. Betul. Makanya saya bilang harus banyak, ya itu tadi,
kita prihatin lah Pak penegakan hukum itu. Makanya ahli-ahli hukum harus lebih banyak lagi berperan aktif untuk mengkritisi supaya kinerja aparat penegak hukum ini. Tugasnya Pak Henry Jayadi. Ya Pak, kami rakyat ini agak terbengong-bengong Pak dengan akrobat hukum, ada penyelundupan hukum, belum ada kasus mafia tanah yang nggak karu-karuan gitu ya. Jadi rakyat sering jadi korban. Dan akhirnya ada beberapa aparat hukum yang kadang-kadang kejar target Pak, harus punya kasus supaya naik KPI-nya. KPI-nya naik gitu. Akhirnya ada juga yang naik jadi jabatannya naik Pak, karena kasus tertentu. Ini juga menjadi Pak, menjadi PR buat kita nih, terutama Pak Jayadi, Pak Henry. Nah, paling terakhir Pak Henry, kasus Aden Lis. Catatan hukum apa yang ingin Anda sampaikan untuk publik? Iya, kalau saya melihat bahwa penegakan hukum itu Pak memang dipengaruhi oleh 3 faktor Pak. Ada substansi hukum, itu bicara tentang aturan hukum atau legal substance, itu Lawrence Friedman. Yang kedua ada yang namanya legal structure atau struktur hukum, itu bicara aparat penegak hukumnya. Lalu yang ketiga bicara tentang budaya hukum atau legal culture. 3 hal ini yang harus dipenuhi ketika bicara penegakan hukum. Substansinya undang-undang harus betul. Aparatnya juga harus betul, maka masyarakatnya pun budaya hukumnya harus betul. Nah tetapi kan dengan adanya peristiwa misalnya kayak perkaranya Aden Lis, mungkin saya nggak bisa masuk ke pokok perkaranya, tetapi saya cukup prihatin Pak. Kenapa? Karena ada kelihatan ketidakkonsistenan antara struktur hukum ini dengan substansi hukumnya. Harusnya kan struktur hukum ini menjalankan substansi hukum yang ada. Mbak, gitu. Terkait itu kan sekarang kalau tidak salah keluarga sudah melakukan PK di atas PK. Betul. Nah, Bapak sebagai pengamat hukum dan juga akademisi, dekan dan sebagainya, apa yang ingin Bapak himbau kepada hakim ya atau yang mau di Mahkamah Agung terutama karena kita sebagai warga bangsa, apalagi Bapak itu punya dong Pak kewajiban untuk memberikan himbauan gitu. Apa yang ingin Bapak himbau? Ingin saya sampaikan bahwa bagi pemutus perkara yang punya kewenangan itu, dudukkanlah hukum itu dalam porsi dan fakta hukumnya. Kita kembali ke tadi. Gitu kan, PK kan tidak boleh juga meriksa fakta hukum misalnya gitu kan. Tetapi kan yang terungkap itu kan ada dilihat di sana, gitu kan. Nah itu yang pertama. Maka tujuan hukum tadi, ketika didudukkan pada persoalan hukum yang sebenarnya dengan adanya harmonisasi antara substansi hukum dengan struktur hukum tadi, gitu kan. Maka tujuan hukum yang namanya keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah karena pemutus perkara atau hakim itu kan menjadi garda terdepan penegakan hukum. Nuansa keadilan atau rasa keadilan masyarakat kan dapat dirasakan di sana, gitu kan. Nah, jangan sampai terjadi misalnya kan tadi trial by the press, misalnya gitu kan. Orang dianggap bersalah dulu karena publik merasa dirugikan, lalu di-image-kan yang tidak baik gitu kan. Tetapi fakta hukumnya ini. Nah, harusnya hakim berani mengungkapkan fakta hukum bahwa misalnya persoalan Aden Lis ini adalah persoalan administratif. Ini ada keputusan menterinya, persoalan HPH dan sebagainya. Harus berani mengungkapkan kebenaran itu. Jangan terpengaruh oleh desakan manapun. Karena hakim dalam perkara bersifat imparsial, Pak. Dia harus independen. Itu kan dia mulut undang-undang. Bahkan dikatakan wakil Tuhan. Artinya harus punya integritas, harus punya ini. Nah, nuansa keadilan masyarakat itulah. Termasuk juga bagaimana berperspektif korban, Pak. Kan di sini kan keluarganya kan ya mungkin bisa menjadi korban karena saya kasihan juga. Banyak juga pelaku-pelaku atau mohon maaf artinya koruptor-koruptor itu juga akhirnya karakter keluarganya dibunuh. Kan walaupun bagaimana kan mereka kan manusia juga yang hak asasinya harus dilindungi. Nah, itu juga harus proporsional, Pak. Seperti itu. Pak Henry, Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak Rudi. Singkat tapi ini pencerahan yang luar biasa, Siap, Pak. Terutama bagi masyarakat, Pak, karena kasus-kasus seperti ini banyak sekali. Betul, Pak. Kita memang tidak masuk pada pokok perkara dari Pak Aden Lis ya, tapi kenapa saya mengangkat hal ini karena menurut saya ini menarik gitu. Betul. Sebagai pembelajaran kita dan juga pengingat kepada penegak hukum, Pak. Harus hati-hati, harus juga berdasarkan keadilan masyarakat. Betul. Dan para pemutus perkara ini yang katanya Bapak Wakil Tuhan tadi juga harus benar-benar menempatkan fakta hukum pada proporsi yang sebenarnya. Betul, Pak. Itu. Dan tidak trial by the press kemudian ditekan dan
menjadi sorotan publik dan tidak mau berani melawan itu yang menarik. Pak Edi, terima kasih waktunya. Sama-sama, Pak Ardi. Nanti saya sering diskusi ini. Baik, Pak. Minta pencerahan hukum karena Siap. masyarakat kita banyak yang Pak masih masuk wilayah yang sangat abu-abu di bidang hukum ini. Betul. Bapak harus memberikan pencerahan ini. Siap, karena itu juga bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, Pak. Nah, itu kita kan Tridharma Perguruan Tinggi. Iya. Bagi Bapak Tikan. Pak, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bapak sukses di Amin. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Rudi. Sahabat Indonesia, demikian pembicaraan saya dengan Pak Dr. Henry Jayadi, SHMH. Banyak hal yang menarik. Saya jujur secara pribadi mendapatkan pencerahan dari Pak Henry dan saya berharap sahabat Indonesia, semua masyarakat Indonesia itu juga mendapatkan perspektif yang lebih objektif karena beliau tidak punya kepentingan dalam hal ini. Beliau memang kita undang sebagai pakar hukum dan himbauan dari Pak Henry Jayadi kepada Majelis Hakim karena saat ini keluarga melakukan PK dan SPK, mudah-mudahan didengarkan dengan cermat bahwa hakim itu harus independen. Hakim harus berani memutuskan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, bukan atas desakan dari pers atau desakan dari pihak tertentu. Ini menarik sekali. Kita pantau terus kasus Adelis ini karena saya masih akan berdiskusi dengan tokoh-tokoh yang lain karena kasus ini sangat menarik untuk pembelajaran kita sebagai anak bangsa. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.